Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Adus Setiawan. Thank you yang udah klik video ini. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera subscribe. Bantu dan support channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan video-video edukatif lainnya. Ada yang menarik di video kali ini, karena yang akan gue bahas adalah Steve Jobs. Buat teman-teman pengguna Apple harusnya tahu Steve Jobs ini siapa. Dan kita akan kupas bagaimana gaya kepemimpinan Steve Jobs dalam membangun Apple. Oke, langsung aja. Let's go. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is Steve Jobs merupakan figur pemimpin dalam bidang perusahaan yang mampu mengubah kemustahilan menjadi sesuatu yang mungkin, bahkan nyata. Di bawah kepemimpinannya, Apple hingga saat ini menjadi perusahaan yang mengeluarkan berbagai gadget ternama seperti iPod, iPhone, serta iPad. Produk-produk tersebut sukses menyita perhatian dunia. Maka bukan hal yang mengherankan jika Apple termasuk dalam kategori perusahaan yang paling kaya sedunia. Kemajuan-kemajuan yang telah diraih perusahaan Apple tidak dapat dilepaskan dari gaya kepemimpinan Steve Jobs. Pada masa awal memimpin Apple, Steve Jobs langsung menerapkan strategi bisnis dengan membuang sesuatu yang dianggap kurang menjanjikan untuk masa depan, seperti printer dan produk lainnya. Steve Jobs menggiring Apple untuk fokus di bidang komputer serta perangkat portable lainnya. Steve Jobs getol menyuarakan dan mengarahkan perusahaan Apple untuk selalu fokus. Hal itu selalu dilakukan karena Steve Jobs selalu memandang bahwa fokus adalah langkah utama untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa, terlebih bagi seorang pemimpin. Apapun pekerjaan yang dilakukan akan sulit menghasilkan hasil atau kualitas unggul. Kualitas yang kurang unggul tentu sama saja dengan biasa-biasa saja. Steve Jobs juga termasuk pemimpin yang sangat menyukai kesederhanaan. Sejak awal, Steve Jobs sangat menyukai sesuatu yang minimalis dan sederhana. Hal itu dapat dilihat dari desain gadget yang cukup minimalis. Steve Jobs meminta kepada kepala desain Jonathan Ive untuk meminimalisir tombol dan skrup yang ada pada produk Apple. Selain itu, Steve Jobs juga meminta agar user interface di iPod mampu menjalankan fungsinya hanya dengan 3 kali klik. Gaya kepemimpinan Steve Jobs sangat menekankan rasa tanggung jawab yang besar terhadap user atau seluruh pengguna produk buatannya. Steve Jobs menggiring Apple untuk mengurusi segala persoalan user, mulai dari persoalan hardware hingga konten. Hal ini tentu sangat jauh berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain di luar Apple. Rasa tanggung jawab itu juga berkaitan dengan perkembangan teknologi. Apple tentu ingin menjadi perusahaan yang membuat pengguna produknya tidak merasa ketinggalan zaman. Setiap ada inovasi dan perkembangan, Apple selalu berada di baris terdepan. Steve Jobs juga dikenal ulung dalam hal memotivasi dan mendorong karyawannya bekerja hingga melampaui batas kemampuannya. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, Steve Jobs adalah sosok yang mampu mengubah kemustahilan menjadi kenyataan. Sesuatu yang dalam pandangan publik dianggap sebagai kemustahilan. Di hadapan Jobs, hal itu dapat disulap menjadi kenyataan. Ketika berbicara, ia mampu menyihir publik dengan sangat meyakinkan, sehingga seolah-olah tidak ada alasan bagi pendengar untuk mengabaikan segala hal yang disampaikan Steve Jobs. Salah satu peristiwa yang membuktikan bahwa Steve Jobs merupakan motivator ulung adalah saat ia mendekati perusahaan Corning untuk memakai Gorilla Glass di iPhone. CEO Wendell Weeks menyatakan bahwa ia tidak dapat memproduksi kaca yang cukup dalam waktu 6 bulan sesuai permintaan Jobs. Menghadapi situasi itu, Jobs berkata, "Jangan takut, Anda dapat melakukannya. Pikirkan bagaimana caranya. Ya, Anda bisa melakukan itu." Akhirnya, Corning dapat memproduksi Gorilla Glass dalam jumlah cukup selama kurang dari 6 bulan. Inovasi membedakan antara pemimpin dan pengikut. Itulah salah satu pernyataan terkenal dari pria paling berpengaruh dalam bisnis oleh Fortune Magazine pada tahun 2007 itu. Pernyataan itu tentu bukan sekadar isapan jempol belaka, tetapi juga melekat di dalam jiwa Steve Jobs sebagai sosok pemimpin inovatif. Ia menjadikan inovasi sebagai kekuatan untuk selalu bergerak dan melakukan hal-hal baru. Dengan kekuatan inovasi, Steve mampu menjangkau sesuatu yang saat ini belum dipikirkan, tetapi akan menjadi sangat potensial di masa mendatang.
Ketika banyak orang belum tergila-gila dengan layar sentuh, Steve Jobs melalui gagasan briliannya telah memprediksi bahwa masyarakat dunia di masa depan akan menyukai hal tersebut. Pasar telepon seluler saat itu memang belum dibanjiri oleh handphone layar sentuh. Akan tetapi, Steve Jobs dengan jeli mampu memprediksi dan kecenderungan pasar di masa mendatang. Terbukti, masyarakat dunia saat ini sudah tergila-gila dengan handphone layar sentuh. Itulah kecerdasan kepemimpinan yang dimiliki oleh Steve Jobs. Ia tak hanya memotivasi, gigi dalam bekerja, dan inovatif, tetapi juga mampu menciptakan pasar. Gaya kepemimpinan Steve Jobs memang harus didukung dengan nyali tinggi. Keberanian akan mengantarkan seorang pemimpin untuk menerobos sekat-sekat yang belum terpikirkan oleh orang lain. Itulah gagasan kepemimpinan yang cukup inspiratif dari Steve Jobs. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Thank you for watching.